Siswa SMK Sore Tulungagung mengalami gejala keracunan setelah mengonsumsi menu makanan bergizi gratis atau MBG pada Kamis 22 Januari 2026 kemarin. Para siswa dirawat di UGD Puskesmas Beji, fasilitas kesehatan terdekat dari sekolah. Diinformasikan mereka ini mengalami mual, kemudian muntah, pusing, hingga berkunang-kunang. Informasi lengkapnya sudah terhubung bersama kita rekan David Yohanes, wartawan Tribun Mataraman yang sudah menghimpun informasinya untuk Anda. Rekan David, silakan laporan selengkapnya, rekan. Ya, terima kasih Justina. Boleh kami update sebelumnya bahwa korban keracunan yang terjadi di SMK Sore Kabupaten Tulungagung telah berkembang dari sebelumnya 9, hari ini menjadi 15 orang. Jadi kemarin memang ada 9 siswa yang mengalami gejala keracunan dan dirujuk di UGD Puskesmas Beji yang ada di dekat sekolah. Lalu pada malam hari bertambah 2 orang, jadi ada 11 anak, dan hari ini bertambah lagi ada 4 anak yang mengalami gejala keracunan yang sama. Jadi totalnya ada 15 anak yang mengalami gejala keracunan. Mereka rata-rata merasakan gejala keracunan ini setelah mengkonsumsi menu MBG dengan lauk utama yaitu patin katsu. Mereka rata-rata mengalami mual, muntah, dan diare. Karena kondisi yang cukup parah, 4 orang diantaranya kemarin itu sampai di infus sampai kondisinya stabil. Nah, setelah penanganan medis, tim dari Pemkab Tulungagung terdiri Dinkes dan dari juga Korwil Badan Gizi Nasional Wilayah Kabupaten Tulungagung mendatangi dapur SPPG yang ada di Desa Moyoketen, Kecamatan Bojolangu, Kabupaten Tulungagung. Jadi dapur di bawah pondok pesantren inilah yang memasok MBG di SMK Sore. Dan di sana Korwil BGN Wilayah Kabupaten Tulungagung, Sebrina Mardika, dibuat geram karena ternyata dari sisi kebersihan dinilai sangat kurang. Misalnya Sebrina menemukan adanya pasokan daging beku, daging ayam beku itu yang ditaruh di lantai, sehingga ketika mencair, darah ayam ini juga ikut mencair di lantai. Kemudian juga ada ompreng bekas yang belum dicuci itu ditaruh di bawah, padahal standarnya juga harus di dalam ruang tertutup sehingga tidak mengundang lalat. Dan juga tempat sampah sementara yang ada di luar itu tempatnya tidak jauh dari bangunan utama BGN, juga tidak di dalam box atau kotak tertutup sehingga mengundang lalat. Karena lokasinya dekat dengan bangunan, juga risiko terbang ke arah bangunan SPPG. Selain itu, Sebrina juga menemukan menu roti buatan rumahan yang polos, jadi tidak ada mereknya, tidak ada komposisinya, tidak ada PIRT-nya, dan juga tidak ada tanggal kedaluarsanya. Semua temuan ini kemudian menjadi catatan, dan akhirnya SPPG yang ada di Desa Moyoketen ini ditutup sementara sampai hasil proses evaluasi serta perintah dari BGN, karena perintah pencabutan untuk beroperasi kembali ini diputuskan langsung oleh Badan Gizi Nasional. Hari ini Dinas Kesehatan melakukan observasi, melakukan survei epidemiologi untuk memastikan seluruh siswa di SMK Sore ini tidak ada yang keracunan lagi. Nah, kasus ini sebenarnya juga berurutan karena sebelumnya pada hari Selasa itu juga terjadi keracunan massal di SMK 3 Bojolangu. Ini sekolah yang juga masih dalam satu kecamatan yang sama. Saat itu ada ratusan siswa yang mengalami gejala keracunan setelah mengkonsumsi menu dari SPPG, menu makan bergizi gratis dari SPPG, sehingga Dinas Kesehatan dan para pihak terkait juga melakukan survei epidemiologi untuk memastikan para siswa tidak ada yang sampai kondisinya parah, dan mereka diberi keleluasan untuk mengakses fasilitas kesehatan terdekat jika kondisinya memburuk. Demikian, Justina, yang bisa saya laporkan. Ada perubahan jadwal, di mana jadwal yang sebelumnya itu didistribusikan pagi, ada rencana perubahan didistribusikan untuk menu makan siang, dan sehingga
dari beberapa siswa yang saat ini dirawat, dari 8 yang saat ini dilakukan observasi di puskesmas, menyatakan ada beberapa yang sudah jajan sendiri di luar, seperti itu, yang beli makanan yang di luar. Namun demikian, saat ini kami juga masih melakukan investigasi juga apakah memang ini murni dari permasalahan organ pencernaan yang dilakukan konsumsi dari menu BNPB atau ada yang lain, seperti itu. Dok, ini seharusnya makanan didistribusikan pada pagi ya? Jadwal awalnya seperti itu. Jam berapa? Nah, jadi jadwal awalnya kalau pagi itu biasanya sekolah kan biasanya jam 9. Iya. Ya, tapi ini kayaknya ada pergeseran dari pihak sekolah yang mungkin karena sasarannya banyak, ada 2.900 rencana sekolahnya. Sementara dari pihak dapur saat ini masih mampu di 2.600-an gitu. Nah, sehingga ada rencana untuk menggeser di jadwal siang supaya dia ibaratnya ada persiapan yang lebih panjang untuk penyiapan di sana. Seperti itu. Nah, saya itu Ini saya ada di SPPG Moyoketen 1. Ini SPPG yang ada di Desa Moyoketen, Kecamatan Tujalango, Kabupaten Tulungagung, yang memasok MBG makan siang, makan bergizi gratis di SMK sore. Jadi hari ini Unit Inafis Satreskrim Polres Tulungagung bersama Polsek Wilangu mengambil sampel makanan atau menu MBG hari ini. Ini buntut dari keracunan yang dialami oleh siswa kelas 10 SMK sore. Ada tadi yang masuk ke UGD Puskesmas Beji itu ada 9 anak yang mengalami gejala keracunan, terutama mual, mules, pusing, sampai ada yang berkunang-kunang gitu, kayak apa namanya, vertigo, terus muntah, terus tekanan darahnya juga turun. Hari ini kepolisian mengambil sampel sore ini untuk nantinya diuji. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.